Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di saat ini. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang permasalahan belajar dan cara mengatasinya. Hadirin yang saya hormati, belajar sangatlah penting. Akan tetapi seringkali kita menghadapi hambatan dalam belajar. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut dapat dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kesehatan, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Di antara ketiga faktor tersebut, faktor psikologislah yang memberikan dampak atau pengaruh terhadap kegiatan belajar. Faktor psikologis yang memberikan pengaruh besar terhadap cara belajar kita sebagai siswa. Faktor-faktor itu meliputi inteligensi atau kecakapan, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Pertama, inteligensi salah satunya berkaitan dengan kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri ke dalam situasi yang baru. Meskipun inteligensi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan seseorang, tetapi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Kedua, perhatian yang tidak fokus mengakibatkan proses belajar menjadi terhambat. Tantangan bagi siswa adalah tetap memfokuskan perhatian, dan tantangan bagi pengajar adalah berusaha selalu menarik perhatian agar konsentrasi kita tetap fokus. Yang ketiga, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati siswa akan dilakukan dengan perasaan senang, terbuka, dan terus-menerus. Hal itu berbeda dengan perhatian. Kalau perhatian sifatnya sementara dan belum tentu diikuti perasaan senang, sedangkan minat akan dilakukan secara terus-menerus dengan penuh kesenangan. Misalnya, seseorang anak yang mempunyai minat bermain sepak bola, dia akan dengan senang hati melakukan latihan atau bermain sepak bola tanpa merasa terbebani. Bahkan dia akan bersedia meluangkan seluruh waktunya untuk mempelajari, memahami, dan mempraktikkan teknik bermain bola. Keempat, bakat adalah kemampuan untuk belajar. Bakat akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Oleh karena itu, bakat akan mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajarinya sesuai dengan bakatnya, hasil belajarnya pun akan lebih baik. Para guru sangat penting untuk mengetahui bakat siswanya, sehingga dapat memfasilitasi siswa sesuai dengan bakat-bakatnya. Kelima, motif atau motivasi erat kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai. Motif menjadi daya penggerak untuk berbuat sehingga tujuannya dapat tercapai. Keenam, kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang, sehingga dia siap melaksanakan kecakapan baru. Misalnya, tangan dengan jari-jarinya sudah siap untuk menulis, membuat prakarya, dan sebagainya. Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap atau matang. Oleh karena itu, proses belajar pun dilakukan secara berjenjang. SD, SMP, SMA, atau PT. Disesuaikan dengan tingkat kematangannya. Ketujuh, kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesiapan itu timbul dari dalam diri seseorang. Kesiapan berkaitan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa rintangan yang mungkin dihadapi pembelajar, yakni yang pertama, tidak merasakan adanya manfaat pribadi. Kedua, takut gagal atau terkena aib sosial. Tiga, takut akan perubahan dan pertumbuhan pribadi. 4. Benci pada topik pelajaran. 5. Dipaksa hadir. 6. Punya masalah dan gangguan pribadi. 7. Merasa aku sudah tahu yang begini.
Dan 8. Merasa sangat bosan. Kita dapat mengatasi rintangan tersebut dengan memahami kemampuan, minat, motivasi, dan kesiapan kita dalam menghadapi proses belajar. Kita membutuhkan motivasi dan dukungan yang kuat dari orang tua, para guru, dan lingkungan bergaul. Menghilangkan atau mengurangi rintangan-rintangan ini akan menghasilkan kemampuan belajar yang semakin meningkat setiap waktunya. Kita harus yakin bahwa kita akan menjadi pembelajar yang hebat. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.